setelah wisuda. Sedikit demi sedikit mereka menyisihkan uang sampai akhirnya tabungan mereka cukup untuk memesan villa. Hari ini seharusnya menjadi hari yang menyenangkan karena mereka akan melunasi pembayaran villa. Namun semuanya berubah ketika Vina mengecek rekening tabungan mereka. Uang yang sudah mereka kumpulkan ternyata berkurang sebesar Rp2.500.000. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambilnya. Sampai akhirnya semua mengarah kepada Mira. Mira, coba lihat ini. Tadi aku cek rekening tabungan kita, uangnya berkurang Rp2.500.000. Ini kamu yang ambil? Iya, aku yang ambil. Serius nih? Ini uang kita semua loh. Kok kamu ambil gak bilang-bilang kita? Ya kan? Aku cuma pinjam dulu, aku janji nanti aku bakal balikin kok. Yang bikin aku kecewa bukan masalah uangnya, tapi kenapa kamu nggak bilang sama kita? Jadi kita panik. Aku memang salah, tapi tolong dengar penjelasan aku dulu. Sana berubah menjadi tegang, tidak ada lagi senyum seperti biasanya. Vina merasa dikhianati, Dinda mulai berprasangka buruk, sedangkan Mira hanya diam sambil menahan tangis. Di tengah suasana itu, Sasa mencoba menenangkan semuanya. Jujur ya, aku kecewa banget. Kita udah susah nabung loh. Kamu pakai uangnya buat apa sih? Bukan buat belanja, bukan juga buat hal yang aneh. Tapi buat apa? Kamu bikin kita semua curiga, ya nggak sih? Iya. Udah. Jangan langsung menyalahkan Mira. Kasih dia kesempatan bercerita. Iya, Mir. Sekarang bilang sebenarnya. Ibu aku masuk rumah sakit 1 minggu yang lalu. Ayah kehilangan pekerjaannya. Di rumah benar-benar lagi kesulitan. Aku malu cerita sama kalian. Nanti kalian anggap aku jadi beban. Ruangan yang tadinya penuh kemarahan tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka di balik tindakan Mira, mereka baru sadar. Selama ini mereka hanya melihat kesalahannya tanpa mencoba memahami keadaannya. Ya Tuhan, Mir, maaf ya. Aku langsung marah tanpa keadaan kamu dulu. Aku juga minta maaf ya, aku udah ngomong terlaluan. Iya, nggak apa-apa kok, aku jelaskan nggak bilang dari awal. Nah, sekarang semuanya udah jelas kan? Masalah ini bukan karena Mira gak pergi sama kita, tapi karena dia lagi menghadapi masalah yang berat sendirian. Kalau dari awal kamu cerita, mungkin kita bisa cari jalan keluar sama-sama. Aku bikin kalian kecewa. Uang itu bukan cuma ada di waktu bahagia, justru di waktu susah begini kita harus saling bantu. Setelah saling meminta maaf, mereka mulai berpikir dengan kepala dingin. Liburan memang penting, tetapi persahabatan jauh lebih berharga. Mereka pun mencari jalan keluar bersama-sama. Gimana? Kalau liburan ke Bali kita tinggal dulu. Aku setuju, yang penting kita kan Mira dulu. Nanti kalau keadaan sudah membaik, kita bisa nabung lagi dan liburannya tetap bisa terlaksanakan. Makasih ya, aku benar-benar bersyukur punya sahabat kayak kalian. Kita kan sahabat, jadi jangan dipendam kalau ada masalah. Karena persahabatan itu bukan soal jalan-jalan atau uang, tapi persahabatan itu soal saling percaya, saling mendengar, dan saling menguatkan. Hari itu mereka belajar bahwa prasangka bisa merusak persahabatan, sedangkan kejujuran dan komunikasi bisa memperbaiki. Jangan terburu-buru menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Bisa jadi ia sedang berjuang menghadapi masalah yang tidak pernah kita ketahui.